Dia adalah guru besar main silat khususnya di Kecamatan Cisaeng dan wilayah Parung. Sekitar sini yang jaga tuh macan. Allah. Kan cuma guru-guru silat aja yang dicari, kiai-kiai pun banyak yang dicumi. Benar-benar bukan lagi dalam Astagfirullahaladzim. Lahan untuk mengumpulkan kekuatan. Allahu Akbar. Ketika dia menyerang, lo siap menunduk. Ketika dia lengah, lo bangun, baru lo hajar. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat keramat, tempat-tempat spiritual, tempat-tempat yang mengandung nilai sejarah yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini tim Mata Langit sudah sampai di Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Cisaeng. Ada sebuah makam yang namanya makam keramat Mbah Sayun. Konon kabarnya beliau ini adalah tokoh jawara pada zaman dulu yang memiliki murid banyak sekali. Dan makam ini itu satu kompleks dengan anak cucu leluhurnya ya. Nah, salah satu cucu keturunannya Ya, ini saya. yaitu Bapak Parkit. Nah, Parkit. bisa diceritakan beliau ini siapa? Bapak Sayun bin Kaisin ini yaitu dia adalah guru, boleh dibilang di sini guru besar main silat yang beraliran Cimande. Jadi muridnya tersebar di tiap kampung di daerah sini, khususnya di Kecamatan Cisaeng dan wilayah Parung, yang mana dia ini memang salah satu guru silat Cimande yang cukup terkenal di daerah sini. Karena dia juga di masa itu memimpin sebagian besar daripada tentara rakyat atau yang disebut pada zaman dulu itu TKR. Dan sampai sekarang masih ada kadang-kadang yang menziarahi, yang masih ada keturunan dari murid-murid Mbah Sayun ini, masih ada banyak yang berziarah kemari. Berarti selain guru silat beliau juga pejuang ya? Ya, selain pejuang juga dia itu tempat, kalau bahasa sini banyak orang nyareat seperti kan dukun tukang mengobati orang dipatok ular. Ya, ular-ular berbisa ahli. Oh, dan tempat ini juga sering diziarahi orang-orang yang walaupun bukan keturunannya suka datang ke sini. Dengan tujuan apa? Ya, dengan tujuan paling apa namanya silaturahmi, karena masih keturunan daripada murid-murid Mbah Sayun bin Kaisin gitu. Ya, ya. Jadi nggak mau meninggalkan orang tuanya untuk bersilaturahmi kemari. Tapi kalau makamnya ini terletak di pemukiman penduduk ya, bukan khusus Iya, makam umum. bukan, ini makam keluarga Mbah Mbah Sayun bin Kaisin. Cuma dia memang punya cerita tersendiri sebagai tokoh masyarakat sini. Nah, waktu itu meninggalnya umur berapa dia? Umur kira-kira umur 70 tahun, 70 tahun, 80 tahun meninggal. Tahun berapa? Tahun 90-an meninggal. Oh, tahun berarti belum lama ya? Tahun Belum lama. 90-an. Nah, kalau sekarang saya tanya pengalaman mistis yang dialami oleh Bapak ataupun para peziarah apa? Ya, pengalaman mistis yang dialami Mbah Sayun ini ya sering hadir menyuruh, walaupun secara nggak langsung menyuruh jangan melupakan hias,
Yang pertama harus sering menziarahinya, dan yang kedua kita sebagai keluarga anak cucunya di sini diharuskan meneruskan cikal bakal dia menjadi seorang guru silat, yang mana dia berguru di daerah Kulon, yaitu di daerah Gunung Kepuh, Pandeglang, Banten. Jadi setiap bulan Mulud tanggal 15 kami sekeluarga pasti menjambani tempat dia berguru atau belajar ilmu silat tersebut, karena mempunyai guru di daerah Pandeglang, Banten. Jadi sekarang yang meneruskan amanat ilmu beliau siapa? Amanat ilmu dari dia mungkin karena sekarang zamannya udah teknologi canggih, jadi kayaknya udah nggak ada yang meneruskan untuk main pukulnya, jarang, karena orang-orang tua yang sekarang itu walaupun ada sudah tidak meneruskan keahlian dia di bidang bela diri. Dia hanya meneruskan berziarah saja, meneruskan semua satu pendidikan sampai melupakan dia. Nah, kalau Bapak sendiri, apakah ada ilmu beliau yang Bapak pahami gitu? Misalkan silat itu, ada nggak gerakan khusus yang diturunkan ke Bapak? Ya ada, paling cuma sedikit. Nah, coba tunjukin, pengen tahu. Jadi harus ditunjuk. Iya dong, tunjukin sedikit. Iya, sebelum Anu pantau. Kayak mana? Tangan kosong itu ya? Saya dengar katanya dulu ahli dalam hal itu. Apa? Pakai senjata golok, apa benar? Dia ahli golok, juga punya tenaga dalamnya juga yang mumpuni. Cuman kalau untuk kayak situnya udah jarang sekali, karena anak sekarang ini pertama puasanya nggak kuat kebanyakan. Jadi ada ritual puasa, ada doanya, ada ijazahnya. Baik Panglima, apakah bisa disampaikan apa yang dirasakan Panglima, atau kita ziarah dulu? Lebih baik kita berziarah dulu. Ziarah dulu. Ya, baik. Di mana Pak, boleh tunjukkan? Ya, Ini kan silakan soalnya ada kita beberapa berziarah. makam nih. Ini Uyut Kaiun bin Kaisin, ini orang tuanya. Kaisin bin Abdullah, ini anaknya Masimol, orang tua dari mertua saya. Nah ini nenek, ini istrinya, istri Saiun bin Kaisin namanya. Berarti yang guru besarnya ini? Iya. Ayo ini kita berdoa enak. dulu. Di sebelah mana? Sini? Di sini. Oke. Panglima silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sadaqallahul azim. Nah, apa yang dirasakan Panglima? Energinya bagaimana? Ya saya memang melihat memang sekitar sini yang jaga tuh macan, itu yang terlihat Harimau. saya. Oke. Sekitar sini jaga macan, dan ada kakek-kakek tua berjubah putih yang terlihat saya itu lagi. Itu aja sih yang terlihat saat ini gitu. Tapi makhluknya baik semua ya? Alhamdulillah. Ya. Allah. Ya, Panglima sudah menarik makhluk ke Bandar Aceh untuk kita ajak berinteraksi. Assalamualaikum. Pak, sini Pak, hidupin kamera. Assalamualaikum. Udah pada sholat belum katanya? Udah yang panggilnya Pak, engkong ya? Udah engkong. Alhamdulillah ya. Akhirnya pada sampai juga sini. Engkong ini berarti asli Betawi ya? Asli sini, asli sini ya. Asli Betawi ya Kong? Kalau gue emang bukan dari sini, Dari mana? dari Bodong. Bojong itu Bojong kabupaten. mana? Bojong Indah apa Bojong Sempu? Yang mau ke Bogor, Oh, Bojong yang mau ke Bogor. Berarti yang ya masuk mau kabupaten ke Bogor. Cirebon, Oh, ini masuk ke Cirebon. Maksudnya bukan wilayah sini. Bojong Gede. dulu kan Bodong, Citayam itu masih masuk daerah sini. Bojong Sebelum Gede. dia pecah sendiri, Bojong Macitayam tetap ya, satu wilayah. masih satu. Sekarang
bisa Iya tuh. bojong kita yang ikut. Bojong juga Kalau ikut. sini ikutnya beda lagi. Oh maksudnya kalau sini Kabupaten Bogor, kalau apa Citayam Depok ya masuk. Maksudnya masih Wilayah. masuk Bogor, cuma di sini udah kecamatannya udah beda. Oh Kecamatan Citayam, kecamatan itu gede, kan di sini kecamatan Citayam. Saat tadinya jadi Tadinya satu. jadi Oh gitu ya. Sekarang udah beda-beda kecamatan, cuma masih satu kabupaten Bogor. gue ngikutin tuh Ngikutin siapa? perguruannya. Oh perguruannya yang Perguruan Uyut Sayun. Mbah atau Uyut? Uyut Sayun Sayun. Bang. Jadi ini muridnya ya? Atau sosok yang Iya, mendampingi Pak. beliau? Kesatuannya. Muridnya Buya. Buya manggilnya? Buya. Oh ini muridnya. Boleh tahu ceritanya dulu? Satu seperguruan berarti sama Uyut Sayun. Karena dulu anak-anak muda harus dibekelin buat jaga-jaga. Ilmu Kalau lo mau berperang kagak punya pegangan, lo sama aja bunuh diri. Iya. harus punya ilmu bela diri gitu ya? Ilmu bela diri untuk penjaga atau pegangan gitu. Karena lawannya juga bukan cuma peluru besi, tapi ada juga lawannya yang bisa ilmu bela diri Ilmu bela juga. diri. Lawannya juga. Karena ada juga yang jadi pengkhianat. Oh gitu. Jadi pengkhianat juga ya. Itu maksudnya yang pengkhianat apakah satu perguruan itu temannya Engkong? Bukan beda. Jadi ada orang kita juga Oh, iya. Indonesia Oh, ikut ke orang-orang asing itu. iya ya. Berarti artinya bukan di perguruannya yang Saipun, tapi di luar perguruan. Dijadiin tenteng-tenteng. Oh, ya kentang-kentang di dalam. Berarti ini zaman perjuangan dulu ya melawan Belanda ya? Ya, saya bilang tadi dari TKR. Kalau muridnya beliau sendiri itu dari mana saja Kong? Banyak, bukan dari sini aja. Karena dulu kan tempat ini luas. Yang gue bilang tadi masih jadi satu. Tapi berarti dari wilayah Kabupaten Bogor ya? Apakah ada yang dari luar Bogor? Ada. Tapi apakah benar beliau dulu dapat ilmunya bukan dari sini, melainkan dari Banten? Gimana ceritanya? Belajar dari Banten, tapi akhirnya nambah menyebarkan padahal. ilmu di sini, punya perguruan di sini. Kan guru sama guru juga kan. Punya hubungan. Jadi guru ngasih tuh lo tambahin lagi ilmu lo tuh ke sono, lo bilang dari gue, lo murid gue. Oh gitu. Iya ya, sesama guru menitipkan murid. Iya, gitu. Supaya memperdalam ilmu, nyari lagi keluar, jangan cuma di sini aja, gitu maksudnya. Kan ada tuh pepatah kata kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi jangan belajar di situ-situ aja. Zaman dulu juga kan siapa yang namanya mencolok dia bakalan dicari. Siapa yang bisa ngegerakin pemuda-pemuda untuk melakukan perlawanan, maka dia akan dicari. Oh gitu. Apakah Bukan cuma guru-guru silat aja yang dicari, kiai-kiai pun banyak yang dicuri. karena beliau punya banyak pengikut? Karena berpengaruh. Iya ya, kok zaman sekarang yang banyak followernya itu yang dicari gitu ya. Nah kalau yang atau Engkong Sayun ini gimana dulu kisahnya? Apakah beliau juga termasuk yang dicari oleh penjajah? Dia ngajarin anak-anak muda untuk lo ngebela yang tertindas, jangan jadi yang sojago. Karena silat itu bukan untuk lo unjuk kejagoan
adu kesaktian. Tapi lo harus bela tuh yang tertindas. lawannya siapa kalau gitu? untuk membela orang-orang Penjajah. Dulu kan tentaranya dia masih dari rakyat, Iya ya, dulu nggak ada TNI, masih semua tentara dari rakyat itu. makanya harus punya bekal. Punya ilmu bela diri. Oh gitu. Iya. Tapi juga ya, lo harus latih juga hatinya. Hatinya dilatih gimana caranya? Dan dilatih untuk apa? Yang pertama ya, sholatnya jangan lo tinggalin. Sholat 5 waktu harus dijalankan. Sekuat-kuatnya manusia, sesakti-sakti manusia, kalau dia nggak sholat bakalan ambruk. Karena pondasinya ya ada di situ. Udah dari dulu di tanah ini, dari dulu tuh udah perang saudara. Apa? Dari dulu tuh di tanah ini sudah perang saudara. Berarti pengkhianat sudah ada dari sejak zaman dulu. Cuman caranya beda kan ya. Sekarang Kalau nggak ada perang saudara, dia udah makmur. Bukti dia mau dijadiin centeng. yaitu pengkhianat itu ya. Dan sekarang juga Cuma dibayar nggak seberapa. kok mau? Makanya Mungkin iming-imingnya kali yang gede. paling cuma berapa ringgit dia. Mabok dia seneng. Kalau udah kayak gitu gimana? Setan seneng dong. Ya iyalah, masa dibenci. Setan benci sama yang sholat ya? Sebenarnya Iya. setan itu apaan? Setan itu adalah nafsu serakah. Dari manusia itu sendiri. Iya betul, setuju aku. Tapi kalau ada manusia yang Setan itu bukan jin. mau gitu, setan itu sifat manusia yang Yang buruk, yang serakah. serakah, mengalihkan segala cara, mengambil yang bukan haknya. Iblis, tahu loh iblis nggak? Tahu iblis itu adalah Apaan karakter iblis? gara-gara iblis itu pendendam. Bangkai fondasi sholat yang benar. Sholat itu apakah bisa menghindarkan kita dari kesombongan kok? Buya dulu suka ngasih tahu sholat lo yang benar. Iya. Sholat lo benar, maka ntar gerakan silat lo mengikutin. Jadi ada hubungannya antara gerakan silat dengan sholat, silat dengan sholat, hurufnya aja mirip. Iya kong. Gimana kong hubungannya itu? Orang kan taunya silat cuma sebuah gerakan. Iya. Gerakan tanpa mengandalkan hati, lo bakalan susah. Yang gue bilang tadi, banyak orang jago, kanuragan, sakti, tanpa dia mempunyai pondasi yang kuat, maka dia akan menjadi pengikut iblis. Ada kesombongan dalam dirinya. Kong, apa nih pesannya untuk cucu keturunannya nih? Apa Itu yang gue bilang, jaga sholatnya, nggak boleh sombong. itu pondasi. Jangan lo ambil sifat-sifatnya mereka. Itu mengambil sifat-sifat. Tapi perguruannya sekarang udah nggak ada lagi, gimana Kong? Nggak ada yang nerusin Kong? Semua akan kembali dari tiada, ada dan kembali tiada. Mau gimana lagi? Seperti Dari isi ada kembali lagi ke bumi tiada. ini. Karena zamannya udah beda ya. Mungkin nggak ada gitu udah. Terima kasih ya, Ya Kong. silaturahminya Kong ya. Namanya siapa Kong?
gue juga makasih udah nengokin guru gue. Oh iya, sama-sama. Semoga pada sehat semuanya. Amin ya Allah. Makasih Kang. Bukan raganya aja yang sehat, tapi hatinya juga sehat. Penting itu, sudah betul. Amin. Kong, boleh tahu namanya terakhir Kong? I. Terus? D. Terus? Udah itu aja. Pakai clue. I, D. Bismillah lagi pergi. Nah, gua pamit ya. Makasih Kong. Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjut komunikasi dengan makhluk keberadaan Ismi. Ayo, Bismillah. Sepertinya sedang memperhatikan teman-teman. Lurus. Karena ini pasti kudus ya. Kayak gitu Pak, cerita Pak. Bener ya? Sini. Saya memberikan kesaksian. Gitu ya, bener. Ini berarti belum selesai. Belum selesai. Pakai power. Gerakannya. Power ya, gerakan untuk power. Ciman deh. Bisa mecahin pila Pak? Bisa mencari. Wow. Tanpa gula. Dikit-dikit mendukung. Bener. Tekan lagi dalam. Au. Astagfirullahaladzim. Ada batu. Ada batu. Kang, awas Kang. Ikan badan itu. Ini batu nih. Tolong Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Panglima. Tenggorokan sakit ya? Bener Kang? Enggak jenggot. Oh jenggot. Berjenggot beliau ini. Dan itu barusan gerakan itu ya? Silat Cimande. Banyak nyamuk. Rayut yang ganggu. Maaf mengganggu. Barangkali ada yang disampaikan Yud, kami anak cucunya. Nama gue mewakili beliau yang lo kenal pada Sayun. Iya. Lo tahu artinya apa nama itu? Apa? Artinya adalah bergerak. Bergerak. Bahasa apa ya? Bergerak. Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Jadi dia nggak bisa diem orang. Dia mengembara kemana aja. Pada suatu ketika dia ditampung sama Maise namanya. Maise. Di daerah mana? Daerah Pandeglang. Bener di Gunung Oh, Kepuh. Ya. tapi apa aslinya dari sana beliaunya? Bukan, Mana aslinya? dia dari sekitaran wilayah Bogor. Oke. Nah, karena dia udah punya bekal ilmu bela diri, makanya dia berkelana Ke Banten. mengembara, ibaratnya dia nyari pekerjaan. Jalan kaki dia dari sini. Jalan kaki dari Dulu Bogor kagak ada ke kendaraan. Banten. Dia dulu nggak ada kendaraan. Dia jalan berhari-hari nyampe ke Banten. Ditampung sama Maisa. Maisa itu perempuan ya? Perempuannya Buang udah kan ya? setengah bayar. Ibu angkat. Yang nggak punya keturunan. Oh gitu. Ibu Ibu angkat Engkong Sayun. Waktu itu dia masih muda umurnya. Sekitar belasan. Terus? Nah, ditampung. Si Maisa ngeliat nih anak muda rajin.
Apa aja dia kerjain. Pagi bangun sholat subuh dia benar-benar semua. Nyapu. Nah ini rajin banget nih anak. Agamanya bagus. Udah lo sini aja. Dan lo cari kerjaan. Akhirnya dia jaga sebuah toko. Toko punya Maisa. Punya Baba. Bapak itu suami Maisa. Siapa? Orang kaya di sono. Karena apa sekalian dibuat pengamanan di toko itu. Security kalau zaman sekarang ya. Terus. Ini anak jujur. Orangnya jujur. Akhirnya dia dipercaya orangnya rajin bawa rezeki. Dia dikasih banyak rezeki juga. Akhirnya pulang balik. Udah usianya dia kesini nyampe dapetin bini orang sini. Oh gitu, nikah sama orang sini terus. Akhirnya dia di sini mengembangkan ilmunya. Kenapa agama nyuruh manusia buat mempelajari ilmu bela diri, bukan ilmu melawan penjahat. Bela diri disebutnya. Jelas dalam Al-Quran disebut ilmu bela diri. Supaya apa? Kita bisa melindungi diri sendiri, baik dari jiwa dan raga. Melindungi jiwa itu dari mana? Dari ibadah kita. Melindungi penjahat yang ada dalam kasat mata kita dari apa? Dengan ilmu bela diri. Jangan sampai itu musuh nyolek kulit kita. Karena kita kewajiban menjaga raga ini. Iya. Sebagai amanah Allah ya. Kalau masih mulut kita diamin. Tapi kalau udah main tangan, kita patut lawan. Makanya ilmu yang dia pelajarin depannya mesti ketutup. Ada filosofinya. Kalau orang biasanya kebuke, kode nggak nutup. Oh gini ya. Tanda ini apa ya? Harus menutup diri. Jangan percaya kepada siapapun, tapi hati selalu terbuka kepada siapapun. Ini adalah lambang dari gerakan dia yang diajarin Ami gurunya. Jangan biarin yang duluan masuk ke kita. Tapi kita harus membuka hati kepada siapapun. Ini sebagai pagarnya. Begitu Ane Mude. Iya. Tapi kalau lo begini, ini banyak maknanya. Lo pamrih, ilmu lo cuma buat minta-minta. Ini buat kesombongan. Hati-hati. Tapi dia tahan semuanya. Ini untuk mengendali diri kita. Makanya yang dikatakan sama yang tadi udah ketemu sama lo, gerakannya seperti ibadah sholat. Iya itu aku masih belum terlalu paham. Hubungannya silat dengan sholat itu Kong. Ini dia bertakbir. Ini perlahan untuk mengumpulkan kekuatan dengan berserah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Takbiratul Ihram awalnya. Terus Kembali lagi dalam ketenangan. Diam dulu dalam keheningan. Iya. seperti gerakan sholat ya. Terus Ketika dia menyerang, lo siap menunduk. ruku. Ketika dia lengah, lo bangun. Baru lo hajar. Oh gitu ya. Semua ada tekniknya. Iya ya. Terus kalau yang gerakan sujud itu gimana Kong? Kaitannya dengan silat. Tiada daya dan upaya kekuatan kita hanya kepada Allah. Cuma dia yang kita sembah, gak ada yang lainnya. Sehebat apapun makhluk di dunia ini, cuma Allah yang berkuasa. Rendahlah serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, tapi jangan di hadapan para makhluk di muka bumi ini. Tapi rata-rata manusia direndahkan oleh pikirannya sendiri. Oh gitu ya Kong. Contohnya Kong. Boleh iris kuping gue. Contohnya. Dia direndahkan oleh pikirannya sendiri. Supaya apa? Dirinya diadu domba, menjelek-jelekan, melemahkan musuh dalam selimut, bermain di dalam pikiran kita. Nah itu dia Kong. Makanya ilmu bela diri dan ilmu kebatinan harus sejalan. Kalau nggak sejalan, nggak ada kekuatan. Lu punya kekuatan secara ilmu bela diri, tetapi kalau lu nggak punya keyakinan Tuhan lo di dalam diri lu lemah. Ilmu bela diri itu ada karena yakin adanya Allah di dalam diri kita. Mau perguruan apapun,
Nah, jadi itu Maisa itu berjasa. Kenapa? Udah ngasih jalan dia. Jadi yang Disayang, ya. dipertemukan, lo udah sanggup balik deh lo. Makanya dia di sono pun belajar ilmu juga. Jadi dia makin bertambah ilmunya. Lo tahu sendiri kan daerah sono. Banten. Jadi dia di sono mengolah kebatinan. Jadi ilmu bela diri, kanuragan, semuanya jadi satu. Itu juga termasuk Makanya dia punya kekuatan. Dia bisa menghisap racun yang ada di dalam tubuh manusia. Belajar dari Maisa itu. yang katanya bisa ngobatin itu, Kong. Gimana cara ngobatinnya beliau dulu? Ya, dengan caranya dia. Gua ajarin ke lo juga kan. Ibaratnya nggak tahu. Kan diajarin, diceritakan aja cukup, Ya Kong. caranya dia cuman kayak. Gimana, Kong? Nah, lo Contoh, juga kan kayak bisa ngobatin nih. Kok tahu, Kong? Nah, gimana caranya dengan cara lo? Kan Metodenya cuma lo yang tahu. Iya. Lo nggak bisa ajarin ke orang. Bisa lo ngajarin ke siapa, belum tentu dia sama kekuatan lo. Karena setiap orang mempunyai kekuatannya masing-masing. Allah menghendaki setiap hambanya siapa yang ia kehendaki mempunyai kelebihan. Iya. kalau Panglima kan pakai doa, pakai Sama dia juga cuma pakai bismillah doang. Oh, pakai lada juga enggak? Kagak. Tidak ya. Mau masak lo. Panglima masak. Kan metode Ya kan dia mau Panglima masak ada. setan nih. Oh iya ya. Oh iya benar setan deh. Lo makan kan. Masak dimakan. Kalau dia kan kaitannya sama racun. Meracun. Oh. Kalau lo, lo urusannya sama bangsa-bangsa gue. Yang Jadi setan yang begitu. jolim ya. Jadi semua ada ahlinya masing-masing. Berarti benar bisa ngobatin. Jadi, nih gue kasih tahu, lo yang pada masih hidup pesennya bergerak deh, jangan malas bergerak. Oh iya, kata-kata anak sekarang mager itu harus dihanguskan. Jadi, Nggak boleh mager. leluhur lo tuh maknanya adalah bergerak. Makanya dia nggak bisa diem. Karena lo hidup, kalau lo mati baru lo nggak bergerak. Hidup itu adalah bergerak. Gerakin badan lo. Kalau lo diem, mati aja mendingan. Udah gitu nggak sehat kalau banyak diam, harus bergerak memang. Lo sholat juga kan bergerak. Ada gerakannya. Lo tidur juga nggak mungkin lo telentang-telentang aja dari malam sampai pagi. Pasti lo ada miringnya. Hidup tuh bergerak. Lo bikin anak juga bergerak, nggak mungkin lo diem aja. Allah, kau kok kesana kau? Lo kalau nggak digerakin kagak enak. Oh gitu ya. Jadi kalau untuk zaman sekarang ini kan beda ya kalau dengan zaman dulu. Beda banget. Nah dulu Gila, beda. dulu orang menguasai ilmu bela diri untuk benar-benar membela Orang diri. dulu kagak takut gelap. Heeh. Orang sekarang coba kagak ada listrik, modal serasa dunia ini. Padahal sih panik semua, Panik. komplain ke PLN. Bukan cuma takut gelap, dia takut kehilangan permainan di tangannya sendiri. Padahal baik-baik, setan yang paling nyata adalah yang ada di dalam tangan lo sendiri. Gitu ya Kong. Hati-hati lo, kalau megang sesuatu benda yang ada di tangan lo tuh, yang lo mainin setiap hari, lo baca deh tuh, tahu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Seperti apa contohnya yang di tangan itu? Ya banyak. Apakah di dalamnya termasuk jabatan juga? Sesuatu sedang di tangan. Yang lo lihat itu kan banyak setannya. Oh itu scroll itu sosmed. Waduh, YouTube. kerjaan semua orang itu saat ini. Ya itulah disebutnya udah masuk ke situ. Oh, Setan bersembunyi di dalam genggaman lo sendiri. astagfirullahaladzim. Hati-hati lindungin anak-anak lo pada. Itu udah dikasih tahu dari zaman dulu. Oh iya, gimana zaman dulu bisa tahu Ada. kondisi zaman Lo sekarang? jangan meremehkan orang-orang dulu. Orang-orang dulu udah bisa ngebaca masa sekarang. Bukannya dia nggak ada luntuhan. Gimana? Kenapa orang dulu itu bermain dengan batin? Kalau sekarang orang bermain dengan pikiran. Jadi kalau pengen scroll baca auzubillahiminasyaitonirrajim gitu ya Kong. Karena berawal dari sosmed jadi para perang saudara Kong. Perang saudara, saling perselingkuhan, menghujat. Oh iya betul. perbunuhan, maksiat, perjudian, semua ada di dalam genggaman lo. Padahal- Nggak perlu datang Itu jauh-jauh. nyate. Padahal kita pengen cari informasi, tapi yang nol informasi yang seperti Nah, itu Kong. hidup itu, semua yang ada di muka bumi ini tergantung dari kita. Karena hidup itu adalah pilihan. Semua diserahin. Semua dipersilahkan oleh Allah. Tetapi lo sendiri yang harus memilah. Lo sendiri harus nyaring. Mana yang benar,
Mana yang salah, mana yang baik, mana yang kagak. Tergantung dari keimanan lu. Tergantung dari kebatinan lu. Dan itu aja deh. Gitu ya Kong, makasih ya Kong. Ini pesannya apa untuk anak cucunya nih Kong? Diwakili oleh Iya. Pak Parkit. Jangan matikan raga lu sendiri. Gerakin raga lu. Karena raga selama masih ada di muka bumi ini untuk bergerak, bukan untuk bermalas-malasan. Itu aja pesan gue. Halo yang pada suka Makasih. mager, dengerin nih, nggak boleh mager ya Kong. Karena malas adalah sebagian permainan dari syaitan. Iya. Tetapi bergerak adalah salah satu perjuangan baginda Rasulullah. Iya betul, Terima kasih nak. nggak boleh mager. Makasih. Assalamualaikum. Makasih Kong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan ziarah ke makam Mbah Sayun dan sudah berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini untuk mengungkap sejarah dari kisah Mbah Sayun. Apa kesan-kesannya Pak? Alhamdulillah apa yang telah diingatkan oleh kakek buyut kami Bapak Mbah Sayun bin Kaisin, yang mana intinya kita sebagai manusia yang beragama Islam atau Muslim jangan sampai meninggalkan yang namanya ibadah sholat 5 waktu, karena itu adalah kunci daripada keberhasilan dan keselamatan buat kita semua. Itu aja, terima kasih dari Mata Langit. Pesannya sederhana tapi mendalam ya. Mendalam. Sholat, banyak orang Sholat. menyepelekan sholat tapi Menyepelekan sholat. tapi ternyata itu tuh dasar dari kesuksesan kita. Iya, Terus ada satu lagi tadi Pak pesannya, nggak boleh mager. iya nggak boleh. Malas Untuk gerak. anak-anak muda zaman sekarang, terutama yang sering mabar atau bahasa magernya, tolong dihilangin itu aja Iya, betul. pesannya. Malas gerak, tolong aktivitas. Ini kebanyakan kalau libur sekolah malam begadang, siang tidur. Nah itu Kebanyakan. bahaya itu. Sedangkan nama Mbah Sayun sendiri ternyata artinya bergerak. bergerak terus, terutama untuk keturunan Mbah Sayun bin Kaisin, jangan mager gitu aja. Panglima silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hari ini. Ya, memang hidup ini adalah tujuan mengolah rasa, mengendalikan ucapan, menyimbangkan pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Karena kalau kita tidak adanya keseimbangan dalam diri kita antara akal, pikiran, dan batin, maka nanti bisa mengarah kepada kesesatan dalam berpikir, kesesatan dalam berucap, kesesatan dalam mengambil langkah. Jadi itulah perlunya membuka mata hati, yaitu mengolah rasa dan mengolah batin. Agar apa? Agar batin kita kuat, terutama dalam kita mengimani Tuhan. Jadi kalau kita istiqamah, konsisten dalam beriman kepada Tuhan, insya Allah kita akan melangkah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu aja. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listri, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.